sehat, kehidupan, pertolongan teman, sehingga pada sore hari ini Tuhan, dalam berkat dan kasih pertolongan-Nya kami boleh hadir kembali di tempat ini bersama dengan anak-anak persekutuan Imam Kanisa Saweena dalam rangka untuk melakukan kegiatan rekaman untuk ibadah pada hari ini. Wahai Tuhan, kami berikan bijaksana, kuat dan sehat sehingga kami mampu melakukan segala tugas yang telah dipercayakan kepada kami untuk melaksanakan rekaman pada ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami memberi kesempatan bagi Ibu Pendeta yang akan memimpin ibadah diberkati dididik dan dibijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore adik-adik. Bagaimana hari ini adik-adik? Sudah siap untuk beribadah? Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Ibadah kita hari ini kita laksanakan di Jemaat Kanisa Saweena, Jemaat Maranatha Kaua. Dan kita sudah ada di sini hadir bersama dengan adik-adik yang ada di tempat ini maupun kakak-kakak dari tim Mebik, kakak-kakak dari Klasis Poso Kota yang sudah hadir untuk mengambil bagian dalam persekutuan ibadah pada sore hari ini. Dan tentunya adik-adik saat ini harapan kakak sudah siap di depan televisi untuk mengikuti ibadah sore hari ini. Mari adik-adik semua berdiri, kita akan nyanyikan Mars Sekolah Minggu. Sekarang kita akan masuk dalam doa pembukaan sebelum kita melaksanakan semua kegiatan pelayanan pada sore hari ini. Untuk itu, kakak ajak kita semua duduk yang baik, kita kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada sore hari ini. Kami bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Di sore hari ini kami boleh duduk di rumah kami masing-masing. Kami hendak beribadah untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Engkau telah menyertai kehidupan kami sepanjang minggu yang telah berlalu. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulaikan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mohon penyertaan Tuhan akan terus menyertai dan memberkati kami semua.
Kakak Tim Mebi, pengurus Persekutuan Anak Klasis Poso Kota, dan Persekutuan Anak Jemaat Sangena, dan juga semua anak-anak yang boleh mengambil bahagian dalam ibadah pada saat ini. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Sekarang, kakak minta kita cari pasangan. Kita akan menyapa teman kita, sahabat kita, atau adik atau kakak kita dengan lagu pujian yang akan kita sampaikan pada sore hari ini. Hello, apa kabarnya? Pastinya masih semangat kan? Kata-kata ini masih semangat? Semangat! Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sore hari ini kita akan mempelajari satu buah lagu bahasa Inggris, Kamona. Iya. Kira-kira Kamona tahu tidak apa arti dari lagu ini? Judulnya Who is the King of the Jungle? Nah, semua pasti adik-adik juga sudah tahu apa itu arti Who is the King of the Jungle. Walaupun ada raja hutan, ada raja di laut, tapi kita punya satu raja di alam semesta ini, yaitu Yesus. Ya. Jadi adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan belajar bersama-sama lagu baru ini. Oke? Ayo Kakak Jenny. Judulnya Who is the King of the Jungle? Pada sore hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu, seorang ibu yang hebat dan luar biasa. Nah, adik-adik, mari kita dengarkan apa saja yang dilakukan ibu ini sehingga dia menjadi ibu yang hebat dan luar biasa bagi keluarganya. Ya, mari adik-adik kita dengarkan pesan-pesan ibu hebat dan luar biasa. Selamat sore adik-adik yang diberkati Tuhan. Di sini saya mau menyampaikan pesan-pesan dari saya sebagai seorang ibu yang luar biasa dan juga seorang wanita yang hebat dan luar biasa. Intinya, kalau kita ingin menjadi seorang wanita ataupun seorang ibu yang luar biasa, yang terutama kita harus menjadi seorang ibu atau perempuan yang takut dan taat hanya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi ibu yang baik? Bagaimana kita bisa menjadi perempuan yang baik? Kalau kita tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita ataupun kepada orang-orang di sekitar kita.
kita harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ke gereja. Kita lakukan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan, yang bisa dicontohi oleh anak-anak kita ataupun oleh orang lain. Dan juga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan sifat, dengan perilaku kita yang baik pula. Nah, seperti kisah Ibu Ruth yang begitu setia terhadap ibu mertuanya. Walaupun keadaan mereka yang kita tahu bersama bahwa mereka mengalami persoalan atau pergumulan yang luar biasa, di mana anak-anak dari Ibu Naomi atau suami dari Ibu Ruth itu meninggal. Tetapi dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kasih sayang Ibu Ruth kepada Ibu Naomi, Ibu Ruth tidak mau meninggalkan Ibu Naomi. Ibu Ruth terus mendampingi Ibu Naomi bersama-sama sampai ke kampung halaman Ibu Naomi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, itulah pesan saya untuk kiranya bisa menjadi satu bekal untuk kita sekalian, di mana kita bisa menjadi seorang wanita ataupun seorang ibu yang hebat dan bijaksana. Ya. Terima kasih. Ibu yang hebat dan luar biasa. Selamat sore. Selamat sore. Ya, tentu ibu yang hebat dan luar biasa ini selalu mengasihi keluarganya, anak-anaknya. Ya, bagaimana ibu kalau supaya adik-adik di rumah ini menjadi juga adik-adik yang hebat luar biasa? Ya, tentunya kalau adik-adik di rumah juga anak-anak di rumah mau jadi anak-anak yang hebat dan luar biasa, tentunya itu tidak lepas dari ajaran atau bimbingan dari kedua orang tua. Iya, yang pertama ya ibu harus rajin berdoa, Iya. baca Alkitab, beribadah dan melakukan firman Tuhan. Iya, terima kasih ibu Ya, yang hebat terima dan luar kasih. biasa. Selamat sore. Selamat sore. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan mengikuti game, yaitu gamenya Tentang sebuah lagu dengan meniru gerakan teman. iya, seperti lagu, contoh lagunya yaitu Kupikir-pikir. Artinya bagaimana itu ya, Kamon? Meniru gaya teman dengan lagu. Iya, dipikir gerakan apa kira-kira yang akan dilakukan teman. Dan game ini ada maknanya, Kak Ida. Iya, maknanya Maknanya adalah kita harus selalu mendengar suara Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. iya, itu makna yang harus diperhatikan oleh adik-adik di rumah. Sekarang kita akan mulai game kita hari ini, yaitu dengan lagunya Kupikir-pikir. Kemudian kita akan meniru gaya yang ditunjukkan sebentar. Misalnya kupikir-pikir, kemudian kita tunjuk gayanya Kamaya. Jadi semua yang hadir saat ini akan mengikuti gaya Kamaya. Ayo kita mulai game ini. 1, 2. Kak Ida, tunggu dulu. Ini kakak-kakak sudah tahu semua? Sudah tahu lagunya? Sudah tahu Sudah lagunya? mengerti? Adik-adik sudah tahu? Sudah. Ya, kita ada dengan adik-adik yang Iya. ada di jemaat Maranatha Kawa, khususnya di Kanisa Sangin. Nah, iya. Jadi nanti adik-adik yang ada di Kanisa boleh mengajarkan kepada teman-teman Teman-teman. yang ada di sini. Ayo, kupikir-pikir, 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Ikut gaya, Gayatri. ikut gaya Gayatri. Ikut gaya Gayatri. Ikut gaya Gayatri. Gayatri tunjuk siapa? Pikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Gayatri tunjuk siapa? Kupikir-pikir 1, 2, ikut gaya Kamaya. Ikut gaya Kamaya. Ikut gaya Kamaya. Kamaya tunjuk siapa?
siapa? Kak Osi. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Ikut gaya Kak Osin. Ikut gaya Kak Osin. Ikut gaya Kak Osin. Ikut gaya Kak Osin. Kak Osin tunjuk siapa? Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Ikut gaya Kak Ida. Ikut gaya Kak Ida. Ikut gaya Kak Ida. Ikut gaya Kak Ida. Gamenya sudah selesai. Iya. Adik-adik di rumah, gamenya sudah selesai. Dan nanti yang sudah melihat game hari ini bisa mempraktekannya di rumah bersama dengan adik-adik yang ada di rumah atau teman-teman yang ada di sekitar ataupun dengan mama dan papa. Oke? Ya, ternyata kakak-kakak ini pintar meniru gerakan ya. Oh iya, walaupun dengan gaya-gaya yang sekarang ini yang sudah bagus, dengan body-body yang besar, tetapi mereka masih semangat menunjukkan gaya mereka. Oke, terima kasih. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita akan menyanyi dulu lagu yang berkata, saya tahu, saya siap dan mendengarkan. Adik-adik masih tahu kan? Ya, semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Saya siap dan mendengarkan. Saya tahu saya siap dan mendengarkan. Saya tahu saya siap. Saya tahu saya siap dan mendengarkan. Sekali lagi. Saya siap dan mendengarkan. Saya tahu saya siap dan mendengarkan. Saya tahu saya siap. Saya tahu saya siap dan mendengarkan. Teman-teman, sebelum kita membaca dan merenungkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu di tempat ini. Sekarang kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Terangilah hati kami agar kami mengerti apa arti kehendak firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik di rumah, saatnya kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan bacaan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Rut 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Rut 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17, dan kakak akan bacakan dari tempat ini. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut.
adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Frida Gantimo STH. Kepada Ibu dengan penuh kasih disilakan. Ya, terima kasih. Pasti adik-adik di rumah dan kita semua Ya. sudah sering mendengarkan cerita tentang Ruth. Ya. Ruth, berbicara tentang Ruth, tentu kita pasti tahu bahwa Ruth itu adalah anak mantu dari Naomi. Ya, di mana pada waktu itu Naomi bersama dengan suaminya Elimelek, mereka pergi menuju ke tanah Moab karena di sana mereka melihat bahwa di sana ada waktu itu mereka melihat bahwa Moab itu sangat baik daerahnya karena di tempat mereka terjadi kelaparan. Ya, maka pergilah Elimelek dan juga Naomi bersama dengan anaknya, yaitu siapa? Mahlon dan Kilion. Nah, mereka tinggal di Moab sampai Mahlon dan Kilion kemudian mereka menikah di sana. Mahlon menikah dengan Ruth dan Kilion menikah dengan Orpa. Namun adik-adik, kalau kita membaca firman Tuhan secara keseluruhan, kitab Rut pasal 1, di sana kita akan menyaksikan bahwa kita mendengar, kita membaca, kita melihat bahwa setelah mereka menikah, maka kemudian Elimelek meninggal. Ya, suami dari Naomi. Ya, kemudian disusul oleh Mahlon dan juga kemudian Kilion. Ya. Ketika kedua anaknya meninggal, suaminya meninggal, tentu saja Naomi sangat sedih. Ya, adik-adik, kita tahu bahwa kalau keluarga itu pasti terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Ya, Naomi merasa bahwa keluarganya telah tiada, jadi dia menganggap bahwa dia sebatang kara dan seorang diri. Dia merasa sedih. Dan karena itu, dengan penuh rasa kesedihan, Naomi kemudian mengatakan kepada kedua anak menantunya bahwa dia akan kembali ke kampung halamannya. Dan karena itu Ruth dan Orpa mengantar Naomi sampai ke mungkin agak jauh dari kampung Moab, dari Moab tempat tinggal mereka. Dan sesudah itu mereka mengadakan semacam perpisahan. Ya. Akhirnya Orpa kemudian mencium ibunya dan kemudian dia pergi meninggalkan Naomi dan Ruth. Tetapi berbeda dengan Orpa, Ruth tidak mau. Ruth dengan tegas mengatakan bahwa dia akan ikut kepada Naomi. Kemanapun Naomi pergi. Ya, bacaan kita tadi dengan jelas mengatakan hal itu. Ruth bilang bahwa kemanapun engkau pergi, aku akan pergi. Aku akan mengikuti. Allahmu adalah Allahku. Dan dia sangat menyayangi, menyayangi Allah. Menyayangi juga Ruth. Ya, jadi Ruth bilang bahwa hanya maut yang akan memisahkan mereka. Tetapi kalau situasi yang lain, Ruth mengatakan dia akan tetap bersama-sama dengan Naomi. Nah, adik-adik, kalau kita lihat ya, bahwa Ruth ini sangat mencintai Naomi, walaupun itu bukan ibu kandungnya, tetapi bagi Ruth bahwa Naomi itu sudah segala-galanya. Naomi itu adalah orang tuanya. Bahkan Ruth sendiri sanggup meninggalkan keyakinannya dan kemudian dia mengikuti keyakinan Naomi untuk percaya kepada Allah. Ya. Allah mula Allahku. Ya. Bayangkan adik-adik, ikatan yang sangat luar biasa, melebihi apapun. Ada cinta kasih sebagai satu keluarga di dalam Tuhan, ya, di dalam Tuhan
yang dilakukan oleh Ruth. Nah, adik-adik di rumah, dari cerita ini, dari cerita tentang Naomi dan Ruth, kita melihat bahwa ikatan yang sangat kuat di dalam keluarga adalah cinta kasih. Ya, pasti Naomi melihat bahwa Ruth dengan sekuat tenaganya, dengan seluruh keinginannya, dia tetap akan mengikuti Naomi. Maka tentu Naomi juga dengan cinta kasih sebagai seorang ibu, dia kemudian akhirnya mengatakan kepada Ruth, ya kalau demikian dia akan bersama-sama dengan Ruth. Dan kemudian Ruth menunjukkan cinta kasih yang begitu dalam kepada Naomi. Dia menganggap Naomi itu adalah ibunya, ya. Dan Ruth menyayangi Naomi. Nah, adik-adik di rumah, apakah kita juga menyayangi orang tua kita, Mama dan papa kita? mama dan papa kita? Sama seperti dengan Ruth Ya, Naomi. Ruth menyayangi Naomi. Apakah adik-adik di rumah sayang kepada papa dan mama? Pasti Juga mereka papa. sayang sekali sama mama dan Tapi papa. kadang-kadang Ya. kita suka melawan, ya. Kita Tidak suka berdengar sama melawan, mama. tidak berdengar. Ya, kalau mama bilang tidur siang, ya kadang-kadang kita tidak tidur tapi main game, main HP. Ada waktunya Iya. main game, ya. Ya, adik-adik, Ruth sangat menghormati, sangat menyayangi Naomi, dan dia mengasihi Naomi sebagai orang tuanya. Dari cerita ini kita juga mau melihat, dan itu harus menjadi contoh dan teladan kita, ya. Bagaimana ingatan kita supaya kita menjadi anak yang dengar. Iya, bagaimana kita menyayangi keluarga kita, Menyayangi papa dan ya, mama. menyayangi papa Bukan dan cuma papa dan mama. Kai dan Iya, nenek, kai dan kakak nenek, dan adik, kakak dan adik, opa dan oma, tante juga yang Nah, ada di rumah. Iya, kalau kita menyayangi keluarga kita, pasti kita juga akan menyayangi mereka yang ada di luar sana, yang adalah sesama kita dan juga teman kita, ciptaan Tuhan. Iya. Nah, adik-adik, kita harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Ruth. Dia rela meninggalkan bangsanya, keluarganya, keyakinannya untuk mengikuti Naomi. Tapi kita tahu bahwa Karena dia yakin. Iya. Ya. Dia yakin bahwa Allah yang disembah oleh Naomi itu adalah Allah yang luar biasa. Allah yang hebat, Ya. yang selalu menolong kita, memampukan kita untuk menjalani kehidupan. Ya. Ya. Demikian firman Tuhan. Karena itu, Ibu Pendeta minta supaya kita semua saling menyayangi di dalam keluarga, anak-anak mengasihi dan juga mencintai orang tuanya, menghormati orang tuanya. Begitu juga ini mau menjadi peringatan bagi orang tua supaya papa dan mama, semua kakak saling mengasihi satu dengan yang Terutama lain. memberi contoh. Ya, memberi Ya, contoh. pada adik-adik yang ada di rumah. Karena pasti itu mama dan papa memberi contoh hal yang baik. Iya, Terutama yang pendeta, kita berdoa. iya. Berdoa bersama, Baca baca Alkitab. Walaupun hanya di rumah. Iya. Iya. Sekarang ini, ya kita mendengarkan cerita firman Tuhan di rumah saja. Iya. Lewat televisi, ya. Kalau mama bilang kita mau beribadah, kita harus melakukannya, ya, karena Mandi. orang tua selalu memberi nasihat dan juga pengajaran yang baik. Nah, demikian firman Tuhan. Kiranya kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, adik-adik, untuk tugas pada minggu depan yang adik-adik akan kirimkan kepada guru-guru sekolah minggu di persekutuan di jemaat kita dan kemudian meneruskan ke pengurus persekutuan anak klasis, bukan ayat hafalan, Iya, ya, tapi aktivitas lagi ya. Ibu Pendeta minta bagaimana sikapnya kita, sikap anak yang menunjukkan kasih sayang kepada orang tua. Bagus itu. Ya,
Bagaimana tolong di video apa yang kita lakukan untuk menunjukkan kasih sayang kita kepada orang tua, kepada papa dan mama. Ibu Pendeta kasih contoh. Ya. Ada cara untuk mengungkapkan ya. Bagaimana cara kita mengungkapkan kasih sayang kita kepada papa ataupun mama. Boleh papa dan mama ada, tapi kalau misalnya pas sementara tidak ada di rumah, boleh supaya cepat di video dikirimkan kepada kami bagaimana cara menyatakan ya, mengungkapkan kasih sayang. Biasanya anak-anak suka memeluk orang tuanya, mencium orang tuanya sebagai tanda kasih sayang. Ibu Pendeta mau melihat ya itu ya, dikirimkan kepada kami aktivitas itu sebagai bentuk respon dari firman Tuhan. Demikian, jangan lupa ya, dibuat video mengungkapkan kasih sayang kepada orang tua dan kemudian dikirimkan kepada pengurus persekutuan anak untuk ditayangkan pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang kita akan melakukan lagu respon firman dan persembahan. Karena tadi semua adik-adik kita sudah menyikapi firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta. Saatnya kita akan merespon firman Tuhan dan memberikan persembahan syukur kita. Karena itu kita akan memuji Tuhan dengan lagu Saya Tahu Saya Siap dan Melakukan. Kita siapkan hati kita, kita kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jikalau sore hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami percaya firman-Mu yang sudah kami dengar sore hari ini, kami mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah teladan yang diberikan oleh Ibu Ruth akan menjadi contoh bagi kami anak-anak-Mu, agar kami terus mengasihi keluarga, mengasihi papa, mengasihi mama, mengasihi adik, mengasihi kakak. Biarlah kasih sayang terus akan terjalin di tengah-tengah keluarga kami. Ya Tuhan Yesus, sore hari ini kami juga mau berdoa buat Ibu Pendeta yang sudah boleh melayani kami sore hari ini. Tuhan kiranya akan memberkati tugas pelayanan juga dalam keluarga. Kami juga mau berdoa buat tim yang sudah boleh melayani kami sore hari ini. Kiranya Tuhan akan terus memberkati kehidupan mereka. Mereka terus memberi diri mereka untuk terus melayani anak-anak-Mu dengan baik. Nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Tuhan juga akan memberkati persekutuan anak yang ada di Kanisa Samena, yang juga boleh melayani kami sore hari ini. Tuhan terus memelihara hidup mereka, memberkati pertumbuhan dan perkembangan mereka. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat pengurus persekutuan anak Lasis Poso Kota
yang terus setia melayani anak-anak yang ada di Klasis Poso Kota. Beri hikmat kepada mereka semua, beri kesehatan, kekuatan, sehingga mereka terus melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Ya Tuhan Yesus, tim medik yang ada, Tuhan kiranya akan terus memberkati kehidupan mereka. Juga Bapak Dedi yang selalu berusaha untuk terlaksananya perekaman, Tuhan kiranya akan memberkati kehidupannya juga dalam keluarganya. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami anak-anak-Mu sudah memberi persembahan syukur kami. Tuhan berkati agar boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, secara khusus di jemaat kami masing-masing. Inilah doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum kita menerima berkat, kita akan menyanyi bersama pujian yang berkata, Sekolah Minggu selesai. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh penghentaran Roh Kudus menyertai dan memberkati kehidupan kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa tugas, aktivitas, dan ibadah kita minggu depan. Terima kasih kepada semua kakak-kakak dan ibu pendeta yang telah melayani ibadah sore hari ini. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang akan saya akan pada minggu depan. Kami percaya Tuhan, apa yang telah kami kerjakan pada hari ini, Tuhan akan memberkati. Biarlah apa yang telah kami buat hari ini boleh menjadi pembelajaran untuk semua anak-anak yang ada di Klasis Poso Kota ini, dengan melihat pesan-pesan firman Tuhan yang boleh disampaikan dalam ibadah pada saat ini. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohon keselamatan daripada Tuhan akan boleh menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan penuh selamat yang berasal daripada Tuhan. Berkati juga persekutuan anak Maranatha yang ada di jemaat Kanisa Sangena ini, yang boleh melayani kami semua, biar kehidupan mereka
terus akan diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami Tuhan dalam nama